وأزواجه وذرياته وأصحابه وخلفائه أجمعين لا سيما الخلفاء الراشدين وجميع التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع أولياء القوم أجمعين الذين هم بالإسلام في هذه جميع مشايخنا وأستاذنا أجمعين شيخ علي معصوم شيخ أحمد حليمي شيخ أحمد أسراري وعثمان أسرار شيخ لنا ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam begitu masuk Ramadan, kita itu masuk di bab 5 makalah ke-15 itu panjang. Jadi paling panjang saat kita ini makalah ke-15. Karena kalau pas Ramadan ya udah gaduh ngajinya pas pagi, pas panjang jadi kita masih di makalah ke-15. Kemarin sekarang sudah masuk ke makalah masih di makalah ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyrata. Makalah yang ke-16. Iku amba'adil hukamai saking sebagian para hukama. Makalah yang ke-16 ini dari catatannya para wali, sebagian para wali. Rahimah muga paring rahmat sapa Rahimah muga paring rahmat kuwi para wali sapa Allah hu ing sebagian wali sapa Allah taala maha Allah. Baina yadayya taqwa. Kalau kita membahas masalah takwa, biar cepat saya pakai bahasa Indonesia saja langsung. Iku khamsu aqabatin, ada 4 tahapan. Kita puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kita semakin bertakwa. Jadi ada kata semakin. Kalau semakin itu berarti tambah, jangan merasa sudah. Atau supaya kita bertakwa, berarti kemarin-kemarin tidak. Jadi kalau semakin bertakwa, biar bertambah. Jangan sampai kita ini bertambah usia, fisiknya saja yang bertambah tua, tapi hatinya tidak bertambah takwa. Nauzubillah. Ini kalau kita berbicara masalah takwa, kata sebagian wali, iku khamsu aqabatin, ada beberapa tahapan. Ay masoidin, tegesi dalan munggah. Aqabah masoid dalan munggah. Man barang siapa iku jawaza melewati sopoman ing tahapan-tahapan tersebut, ayatil kal khams tegesi
mengkono-mengkono 5 tahapan nala mongko bakal meroleh maka dapat sokoman at-taqwa taqwa. Ini wali yang berbicara. Kalau tahapan ini kita lalui, maka insya Allah kita akan sampai pada derajat takwa. Awalnya utaikan kawitan iku ikhtaru syiddati, milih sing apik, milih ibadah sing apik. Ayat ikholi tegese kang berat, ala ni'amati tinimbang sing nikmat. Taraweh itu milih yang 1 malam 1 juz, bukan milih yang 8 menit. Ada yang 8 menit Pak? Di mana Blitar itu? Ini saya singgung sedikit. Itu boleh gak apa-apa. Memang kalau mengikuti madhab Hanafi enak. Madhab yang Hanafi bukan yang Hanafi. Itu enak. Enak madhab Hanafi itu. Mari wudu cuma bojo kata Hanafi. Kemarin saya singgung tadi malam, kalau Imam Syafi'i zakat itu ya untuk orang Islam. Kalau Hanafi jadi ini rahmatan lil alamin, ya Allah. Non Islam juga boleh. Jadi kalau udah bahasan kayak gitu banyak pilihan. Tarawih yang 8 menit itu ikut Hanafi. Orang NU kan, orang Ahlussunnah wal Jamaah 4 madhab ya. Yang 8 menit itu ikut Hanafi. Fatihah tak wajib. Itu jadi Fatihah tak wajib. Allahu Akbar. Maka itu saya sepakat dengan kalimatnya Imam Malik. Jadi Imam Malik yang madhab Maliki, beliau dahulu begini, sudah sering kita singgung, tapi ini kalimat ini beda bahasan, beda pemahaman. Artinya bisa kita terapkan dalam banyak hal. Imam Malik itu pernah dahulu begini, man tafaqqah walam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang hanya fokus pada fikih tapi belas gak gelem melo tasawuf. Kalau bahasa saya kemarin fikih itu ini, tasawuf itu ini. Seperti kalau kita sujud, bahasa fikihnya lihat tempat sujud. Fikih. Kalau jangan melek, kata fikih. Kalau merem menjematan gini makruh, kata fikih. Tapi tasawuf bilang sing dimaksud merem itu merem ini. Sampean sholat tapi gak perlu sholat sampean belas. Jadi tasawuf. Jadi sholat tapi gak perlu sholat ini. Bahasa kasar itu fawailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun. Celaka betul bagi orang yang melupakan sholatnya. Sholat tapi lali dari sholat. Sholat tapi artinya blonjo. Sampai di pasar Atom. Sholat tapi artinya sampai pasar Atom, itu yang kata tasawuf. Fakih sing penting bener, tasawuf sing penting nek iso cuma bener tapi sopan. Terawih 8 menit mah soro fakih menurut Imam Hanafi bener, tapi coro pantes ngadepi pangeran ngomong lakoane pantes napa mboten. Nah gitu. Jadi
Kalau kita hanya fakih, iya gak sopan. Kamu tuh sopan nih. Saya pernah ikut dalam sebuah acara, ada kori. Baca kiro asabah itu yang arra'i mustawni kayak gitu. Kiro asabah. Semakin lecek, semakin indah. Kalau kiro asabah di hadapan Yai Mas Buhi Suci apa namanya? Suci. Yai Mas Buhi langsung negur. Ini di tempat umum, gak semua orang paham. Gak bisa bacaan biasa-biasa wae. Korinya merasa sudah kelas nasional ditegur kayak gitu, jengkel. Tapi ini keles ya. Jadi kilo apa? Ada beda Mas Buhi. Mestinya, yo kalau kita evaluasi dua-duanya. Sebagai yang sepuh mungkin yang mohon maaf ya kita ambil gitu. Mungkin akan lebih baik kalau menunggu sampai selesai terus dijawab. Besok lagi keluar dari muka tidak bisa orang. Nah itu kan seperti Abu Fauzi juga kan kalau sholat pakai sabah sayyi'ati bener gak apa-apa itu bener. Antum dibaca antum boleh biar pasang sebab iya termasuk ini Maliki Yaumiddin itu kan ada 7 macam bacaan. Maka yang pertama boleh Maliki Yaumiddin boleh yang pertama, tapi yang kedua Maliki Yaumiddin boleh. Nah kata ya itu tadi menimane aja gitu kan. Sing kira ilmu nopo begini merasa sudah tingkat dia itu kori nasional, tapi waktu di nasional enggak juara juga, tapi kiriman Jawa Timur ke nasional. Merasa sudah tingkat nasional ditegur bantah-bantahan dengan menggunakan argumentasi. Ya bener, tapi cuma pantas. Kan tekong ini begini. Kalau level, ahli kan karena ganti jurus kan. Habis begini, kalau silat kan begini, tinjunya ya udah nggak boleh begini, yang ganti jurus jet bodoh. Tinjunya kan begini kalau jet bodoh. Silat begini, jet bodoh begini, ya udah nggak boleh silat pakai jet bodoh begini kan. Kalau ahli kan gitu, nggak boleh kayak kupu-kupu waktu renang, ya kayak kupu. Berarti tenggelam. Jadi di dalam Islam ini jangan hanya benar, jangan hanya fikih, tapi tasawuf. Maka sholat itu yang sering saya singgungkan, di belakang imam itu kalau bisa ada Al-Quran begini. Di belakang imam itu, karena dia DPR-nya. Yang lain, yang makmum, yang di belakang, yang lain itu sudah jangan ikut-ikutan memeriksa bacaannya imam. Fokus saja kepada apa yang dibaca, sampaikan ke hati, ajak hati sholat sudah fokus begitu aja, ajak hati sholat begitu aja. Nah yang DPR-nya tadi yang kita serahin untuk imamnya kurang rakaat, ya subhanallah. Jadi yang subhanallah satu saja. Jangan semuanya subhanallah nanti Islam imamnya. Atau beneri, yang sana beneri, yang sini beneri, terus di sini dialognya gitu kan. Jadi kalau DPR-nya itu tahu begitu imamnya itu langsung nutup hidung gini, yang belakang udah tahu, oh berarti makmumnya batal. Kalau nggak tahu kan, apa imam kok gini-gini, kan gitu kan? Apa kok ibu gini-gini kan gitu? Nah gitu. Jadi jangan hanya fikih Pak, tapi mau disentuh dengan tasawuf. Benar saja nggak cukup, tapi itu pantas atau orang. Video
video saya yang begini, yang syuting begini ya, itu banyak Pak yang tidak saya tayangkan. Saya diundang, mohon maaf, salah satu kecamatan, nggak usah saya sebutkan. Di belakang saya ibu-ibu cantik-cantik, karena orang PKK kan nenek, berangkat kan wayu-wayu di belakang. Itu saya disuruh ceramah, anggota PKK semua, yang pejabat-pejabat di belakang saya. Begitu nyampe rumah saya lihat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi aku mau gebu-gebu mau wong itu dulinan HP sak kocone. Lah kan saya posting kan jatuh nama hamba. Omong aku batin orang. Akhirnya kan saya posting. Jadi itu jenenge bener. Ya sekarang masih jadi jabat barangkali ada pembicaraan yang penting. Sekarang bicara panas. Dan pantas. Jadi Islam ini yo bener yo pantas. Karena takdir kita dari atas bukan dari bawah. Nek pantas kok itu berarti kan diangkat nanti gini. Allah Akbar. Suaranya. Oke, lanjut ya. Pelan-pelan saja sampai jam berapa nanti? Sangat tuh. Tuh nanti. Mencari yang berat, tidak mencari yang enak. Jadi, nah ini tingkat pertama supaya dapat takwa tadi, ben kroso gitu. Tapi ini kelas paling. Nek iso ya dilakoni, nek iso ya bali nang kelas ya waktu sholat ojo boleh sing ASEAN. Aku goblok. Jadi ya kita baca saja pendidikan dari Bali nanti monggo diselesaikan di pandang dengan si kondom bocor. Si kondom bocor situasi kondisi bobot dan corak si kondom bocor. Watani hal utai kang nomor luru iku ikhtarul jaddi bi fathil jimi ay al masyaqqah. Mencari sing soro, bodoh tadi kalau tadi soro berarti dia apa ya jadi itu dia bodoh repot. Alam rohani daripada yang zawali ta'ab itu yang leha-leha gitu. Nyari yang serius daripada yang leha-leha. Yang kedua wadhalikuha ikhtarud dibli ay al-dhafu, mencari yang ino daripada alal isi yang mulia. Ini yang kemudian saya pahami dulu. Yai Ali maksud, Yai saya itu saya itu nggak ngerti bisik yang aneh-aneh aja. Mungkin ngerti kalau ini nih kata bisik hilang kata tofah mungkin situ. Jadi saya itu sering gitu. Moro-moro pas bawa saya sering dorong beliau begini keliling komplek sambil bawa kayu tajam gitu ya. Kalau ada daun jadi kan cerak gitu sama ngomong kalau panggil saya itu V sesuk ini tuku mobil ojo tuku sedan ya saya sekarang nggak paham. Tapi saya ramsi sendiri sedan itu zaman itu termasuk barang mewah. Maksudnya jangan pusing mewah-mewah, itu pusing sederhana saja. Ada lagi begini, sesuatu yang dipilih di komunitas jadi ketua, itu jadi wakil lagi. Itu saja. Saya diomong yang bosok-bosok itu. Termasuk tadi malam itu Pak, saya hampir nangis itu sholat yang pas baca tabat. Pas habis walau ini mak jenggelem. Wah ini saya ceritain rahasia ini. Mak jenggelem yai saya itu bersuara keras banget. Mau coba tabat, mau coba kenceng kayak apa Abu Lahab itu pamannya Nabi. Nangis apa? Sembunyi itu para kiai ngajari kita itu ben kita itu nggak melitik.
teman bener terus Abu Lahab kausannya mana sopo itu macam tabat ya ada Abi Lahab ya kemarin-kemarin kita juga begitu kita cuma mak jenggeler jadi saya langsung ngerem banget gitu. Saya sering tak boleh lagi ya lanjut nangis tulisannya kayak gitu. Jadi kita memilih yang misalkan begini, jadi pejabat yang dimuliakan atau jadi pegawai biasa yang berpotensi direndahkan. Kita milih yang pegawai biasa. Jadi lebih selamat, gak diidolakan orang daripada yang diidolakan. Tapi ini bahasa takwa loh. Tapi kalau dengan ya jangan ikut ini, nanti memang gak jadi pejabat. Kayak saya itu 25 tahun itu penyuluh aja, gak berubah-berubah. Saya menguji omongan ngomong sepuh. Kon dadi pegawai, cobaan ojo jalu. Kon iya. Bener tadi ya, Pak. Tapi nanti ada alasannya. Jangan nanti kalau udah kita sadarkan kepada Allah itu enak aja gitu kan. Yang lain panik, kita nggak panik kan gitu nanti kan. Warobi muhalan kang nomor 4 iku ikhtarus sukut alal fudul, milih meneng alal fudul timbang kakek ngomong. Nah kalau saya disuruh nggak kakek ngomong gimana mau disuruh jadi narasumber? Maksudnya nggak begitu. Milih. Nabi itu pendiam. Nabi itu pendiam. Maksudnya pendiam itu bukan gelendem. Ono apa-apa gak ngomong. Ono pertalite apa pertamax dioplos meneng. Terus itu yang ngoplos itu lebih kaya daripada Ronaldo. Ronaldo itu masih triliun, masih bisa dihitung. Itu yang ngoplos sudah gak bisa dihitung. Itu jenenge duit piro itu gak ngerti juk. Nah itu kalau kita diem Pak, fadzalika al-aful iman. Bisa iso minimal kita mendoakan, ya Allah, semoga Indonesia ini diselamatkan dari orang-orang yang kayak gitu. Ya Allah, orang-orang yang kayak gitu, ya Allah, mungkin dengan paling hidayah dan sadar. Ya Allah, sekiranya misalkan dungannya rodo kejemeneng, bebaskan orang-orang yang kayak gitu sampai pakai ini ya Allah. Itu boleh mendoakan daripada diem aja. Kalau diem saja itu banyak mbah-mbah itu sekarang kan karena medsos banyak ditemui mbah-mbah di desa-desa itu. Sehari itu nggak makan nasi sama sekali karena nggak bisa beli beras, hanya makan daun singkong. Sementara ada yang hapuskan korupsi, nah mulai karena itu hapuskan korupsi di segala birokrasi demi terciptanya kemakmuran yang merata. Gitu ya Pak dia ya. Assalamualaikum Muhammad. Maksud saya itu beda antu nyanyi lain. Apa ini Pak Zainal? Ikhlas sebetulnya ini sengaja saya enggak ya. Ya agak punya. Dulu Pak, turun Pak. Udah Pak, nggak apa-apa, biar saya saja. Jadi setan ini pernah ngomong agak solusi banget. Satu baru ini benar bawa sih, baru tuh. Gitu. Oh naik itu berarti nyantol ya kan? Coba. Oh jadi kita
Minimal doa lah Pak atas kejadian Indonesia, minimal doa, jangan apatis. Yo kritik pada yo, kalau saya kerja-kerja itu kan kok pas ihdinas siratal mustaqim. Dulu waktu Bu Risma belum membubarkan Doli, itu orang-orang teman-teman saya yang Jawa Barat, Jawa Tengah itu bojoki begini. Jawa Timur, iya. Jawa Timur itu makna Fatihah itu jadi nggak seperti yang lain-lain. Maksudnya ya apa? Walau doli itu maksudnya itu walau doli ya. Akhirnya didoakan ihdinas siratal mustaqim. Ini kita niatkan ya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita. Yang kelima, mana itu hilang Pak ya? Oleh ciri-ciri walau fitur. Wa khamisuha ikhtarul mauti, milih mate alal hayati, ditimbang urip. Nah ini kalau nggak dijelaskan bahaya, kok pilih mate gitu. Maksudnya memilih fokus boleh selamati sing penting dulu akhirat selamat daripada saya ono bayam nyangkut ilmu ya. Ikhtar mauti alal hayati wal mautu utai mati inda ahlillahi mungguhi wali iku qamu hawa an nafs, mateni nafsu. Makanya Pak, mateni nafsu itu kan tadi Abah Fauzi baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di dalam diri kita itu ada nafsu al-mutmainnah, tapi juga ada nafsu al-lawwamah, nafsu sing ngejak-ngejak. Podo kepengin turu mbek wong wedok dengan cewek, kalau mutmainnah ya boleh dibujuki. Tapi kalau yang lawwamah ya boleh sing lebih jin daripada bujuki. Gitu. Jadi sama-sama ada nafsu tapi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha, bejo mayangan kanggone wong sing golek nafsu mutmainnah. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi bagi orang yang golek nafsu al-lawwamah. Maka sholat kita itu Allahu Akbar, tangan kiri dipegang tangan kanan. Artinya memohon kepada Allah, antara lain memohon kepada Allah supaya kita bisa mengendalikan nafsu kita yang bejat-bejat itu, dan yang menang itu yang nafsu al-mutmainnah. Tangannya begini, ya, itu sama dengan jamnya apa Halim itu yang merah itu. Mana Pak? Dipakai betul. Jam yang plastik itu. Nah itu dipakai sama ya. Sama. Kan kemarin kita ngajak sholat melihat jantung kita. Alhamdulillah, jantung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jantung dulu. Jadi diajak serta sholat itu, sehingga darah yang mengalir di tubuh kita itu gowo a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gowo bismillahirrahmanirrahim, gowo fatihah, gowo tahiyat, gowo syahadat, gowo salam. Akhirnya darah yang mengalir di tubuh kita ini yang sampai ke otak-otak kita, darah yang sudah diruqyah dengan bacaan sholat, darah yang sudah diruqyah dengan bacaan sholat, jantungnya sehat dengan karena sudah diruqyah, darahnya juga sudah diruqyah, dan gerak-gerik tubuh kita itu disupport darah yang sudah diruqyah tadi. Maka insya Allah di situ makna inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat kok mau prosper tamat, itu berarti sholatnya mek lisan tok. Jantungnya gak dijat. Jadi saya itu bukan kursus online Pak.
Ini orang GK aja nggak tahu. Saya khusus online berbayar. Kenapa berbayar? Kalau nggak berbayar nanti diunduh saja sama orang nggak diperhatikan. Tapi kalau berbayar diunduh, bayarnya masuk nggak diperhatikan kan gitu kan. Jadi yang bayarnya nggak mahal-mahal. Saya sekedar biar mereka itu merasa hemat kalau disia-siakan. Nah kursus online saya itu ada tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lahir. Tingkat dasar itu sholatnya masih begini, masih nengkleng begini, delok ben macet lo jantungnya. Karena fikih melihat tempat sujud ya ini fikih. Tapi tasawuf yang akhlak tadi, yang dimaksud tempat sujud ya hati kita. Kiblat menurut fikih ya itu kiblat, arah ke Ka'bah itu kiblat. Tapi kalau tasawuf kiblat dari jantung kita ini. Terus sholatnya ngajak jantung bukan sendiri. Ini kayak udah saya ulang-ulang. Itu ternyata peminatnya banyak. Saya online kan peminatnya banyak. Tapi kalau digratiskan nggak begitu diperhatikan. Nggak begitu diperhatikan langsung gua yang dibahas gitu kan. Padahal paham juga enggak. Gitu kan. Nah, ke situ sama tadi yang saya maksud dengan pasarnya Abah Khalid tadi udah begini kan ada 3 macam kan, ada begini, ada begini, ya kan? Nah, yang begini tadi antara lain itu tadi terkait dengan darah yang mengalir itu tadi karena sudah diruqyah dengan bacaan sholat. Jadi bacaan sholat itu mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu pilihan Nabi Muhammad. Kalau pilihan Nabi Muhammad berarti pilihannya Allah, bukan berdasarkan nafsu mama yang itu adalah hawa wa ila wahyu yuha. Itu pilihannya Allah. Kalau sudah pilihannya Allah udah dipesan sama Nabi Muhammad. Oh, so ditambah-tambahi sing aku gak ngajar no. Nah di sholat itu begini. Oh, so nambah-nambahi sing aku gak ngajar no. Udah dibatasi. Maksudnya itu biar kita gak nambah yang aneh-aneh, gitu kan? Karena itu sudah pilihan, berarti sudah sesat sekali. Kalau hanya untuk menghancurkan batu ginjal, kalau hanya untuk mengurangi kadar gula, kalau hanya untuk menghancurkan sumbatan jantung, insya Allah kalau kita yakin itu bisa. Salah kurangnya itu kita kurang yakin. Doa Nabi Yunus, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Adam, semua masih ada utuh di Al-Quran. Karena apa? Nek Nabi Musa sing nyebelano kan laut kok iso terbelah, kalau kita kok tidak, kurang bedo yakin. Jadi tinggal kita malah yakin. Delala habis ngajar begini kok ditakdirkan saya besok lepak ngono ae ngajari. Jadi ini jantungnya waras. Nah itu cobaan ya. Ini kan harus dipadukan. Itu kan? Wa khamisuha ikhtiyar mau. Jadi menaklukkan nafsu. Kalau itu yang kita jalankan, insya Allah eman. Sholat terus cucuk mana? Allah. Karena setiap bacaan itu mengandung ruqyah. Itu kalau kita rukuk itu kan rotok kesindat begini kan enak banget. Ini terus ini ditarik menisot. Nah, tadi begini rotok kayak ini kenceng enak banget. Terus dikuliah berarti kan ini beda nang kena asam aurat. Tapi itu upaya. Nanti dikasih kayak seperti apa be Allah. Jadi ini tuh habis tarawih itu apa? Wabil qadai rodi, wabil na'mai syakiri, wa alal balaya sabiri. Itu tarawih sudah kita baca 23 hari, semoga dikabulkan Allah. Amin.
Faman mongko sapane wong matakan mati sapa man an hawahu saking hawahi saking hawa nafsune faqad hayya mongko bakal urip bihalihi kelawan cara iki tumal mautu yang kosim. Jadi gini, kenapa kalau Ramadan itu kok kita sholat malamnya ringan, tapi kalau di luar Ramadan kok nggak ringan? Siang puasa, malam tarawih 20 rakaat plus witir 23 rakaat kok sanggup. Tapi kalau di luar Ramadan kok amang-amang nyowo. Nah itu ada kaitannya. Kalau hawa kita matikan maka ada hawa bagusnya. Kalau hawa lawama yang kita tekan maka hawa mutmainah muncul. Ini kata para wali. Nanti nagenya jangan ke saya ini membacakan. Tapi saya yakin, monggo kalian jangan yakin, monggo boten apa. Ini kata para wali. Ya. Summal mautu. Bukan sudah. Summal mautu tumuli utai matiku yang kosimu dibagi apa mati arba'ata aqsamin ing petang macam. Wah ini ada saja ini Mbak, ini yang bagi ini sudah karena disarah, berarti ini Mbak Nawawinya ini bukan Mbak Ibnu Hajar. Jadi kitab ini kan ada yang dipikir ini Mbak, ini namanya matan dari Mbak Ibnu Hajar Al-Asqalani wali. Nah yang di sini syarah penjelasan dari Mbak Nawawi Al-Bantani ya. Waktu saya cilik nang Mesir terus mondok bawa peci kayak gini, peci hitam begini kayak orang Indonesia. Orang Mesir itu kalau ada orang pakai peci gini itu ngenyek begini. Jadi ibu peci mbak atau kalau mbak pengok mana gitu naik bahasa Jawa kayak gitu orang Mesir. Akhirnya Mbak Nawawi masih muda begini waktu mengikuti pengajian gurunya itu dibully sampai koncoe ditapuk begini beng itu sampai kopiahnya itu miring begini. Maka tempat ngaji tadi melok-meling begini Pak. Akhirnya belum kok melok-meling benar begini. Nah itu jadi ketahui kalau Mbak Nawawi itu wali dari Indonesia gitu. Nah, kalau aku ditembok ini ya pancet aja nggak wali. Jadi itu bukan khurafat, itu benar-benar terjadi gitu kan. Pertama kali aku di sini jadi tak ada contoh. Kata Mbak Nawawi, mati itu dibagi menjadi 4 macam dengan sebutan warna. Mautu ahmarin, mati abang, ada mati tanda merah. Wahwa mukhalafatun nafs, mati merah itu maksudnya itu mematikan nafsu atau kita menghindari sing bongso sing nikmat-nikmat. Mangan durian itu enak, dahar durian itu enak, tapi itu sampai keenakan. Saking enaknya lali, ya. Ada tulisannya NHI Najib itu judulnya koin sukses. Saya baca. Ternyata koin sukses itu bakas Roma Irama. Roma Irama pernah mengadu ke Kiai. Tanya, Mbak Yai, saya itu kalau tidur sama istri saya, alhamdulillah masih ingat Allah. Itu tulisan yang ditulis MHM Najib di buku Serilit Kiai, itu ada judul koin sukses. Kalau saya main gitar di hadapan masyarakat, apa di hadapan penggemar, masih ingat Allah. Tapi kalau saya menciptakan lagu,
fokus kepada pelaku. Ini gimana solusinya? Terus dijawab sama kiainya, ya udah. Kalau pas kita ragu, kamu bilang, ya Allah, Engkau yang menciptakan. Saya tak nulis apa yang Engkau hilangkan. Gitu. Itu dari waktu muda maka itu terus dipuji apa ditulis sama ayat-ayat ngaji. Itu maksudnya apa? Mautul mukhalafatun nafs. Bagaimana di setiap saat seperti saya ngomong begini ini antara bisa saja loh Pak diselubungi nafsu. Ben aku dianggap pinter, ben aku dianggap ulama, ben aku dianggap kiai, ben aku diidolakan, bisa saja diselubungi seperti itu. Nah ditekan dengan cara ya wis pakaian sederhana sih. Orang itu nggak sampai mengidolakan saya. Itu jadinya dibunuh habis ngaji serius itu dikesankan Pak Hanafi itu untuk nyanyian yo karaokean barang yo lukang barang gitu dibunuh. Dan kita itu nggak sampai diidolakan, nggak enak Pak diidolakan, apalagi kalau yang mengidolakan ibu-ibu. Foto Ustaz, foto ya siap foto kan masih gol bul tuh masuk ngono kayak walaupun ada hadisnya, ada dalilnya itu nek gak sengaja gak apa-apa kan awalnya gak sengaja malam terbayang-bayang mata melotot karena mata melotot pikiran melayang begitu. Yang kena mukhalafatun wa mautu abyad, mati putih, wa huwa al-ju', lapar. Kita lapar ini puasa ini termasuk mautul abyad, mati putih, sebutannya aja. Li annahu kalau sak temene mati putih iku yunawiru al-batina, bisa menyinari batin. Tokoh-tokoh besar baik yang Islam maupun non-Islam. Siapa penemu listrik ini? Terus penemu pesawat, penemu telepon, semuanya ide-idenya ditemukan dalam kondisi ini apa namanya? Alju puasa dengan cara mereka. Jadi mereka percaya kalau puasa itu yunawwirul batina, menyinari batin. Jadi sejarahnya kan seperti siapa yang kemarin kultum di sini, berpuasa itu iso dan tekno mandi itu. Wa yubayyidu wajhal qalbi, puasa itu bisa memutihkan hati. Faman mongko sapane wong, faman mongko utawi sapane wong mata iku mata mati sapa man apa sabahu warke hayat mongko urip apa fatonatu kecerdasane. Jadi puasa itu mencerdaskan. Ini yang dahulu Mbak Nawawi. Enak kalau baca kitab itu enak, ada rujukannya, tidak sekedar tidak sekedar didabus. Hayat fatonatu, dan terbukti itu tadi dengan baca, dengan browsing di Google itu kan. Tirakatnya orang-orang pintar muncul ternyata. Penemu listrik, penemu telepon, penemu pesawat, itu semua puasa. B.J. Habibie sampai akhir hayatnya Senin Kamis nggak pernah puasa. Imam Hanafi belas. Terus terang saja. Dulu waktu di pondok, jadi kebujuk nafsu juga saya itu. Jadi kalau puasa, tapi kalau dapat kadung poso bisa. Dapat puasa itu Daud 15 bulan. Kalau sudah kadung mau, tapi kalau mesti kadung 15 itu 11. Gitu. Jangan ditiru. Saya ceritakan tapi jangan ditiru. Tapi membuktikan, betul-betul membuktikan. Seperti cerita yang tukang tambal ban saya
Tapi misterius begitu siang tukang tambah tak cari nggak ada itu juga pas saya seneng ciraka. Jadi puasa itu luar biasa. Jadi faman mongko sabane wong mata kang mati apa sabu warake maksudnya kawar hayat mongko bakal urip apa fatonatu kecerdasan. Wa mau ahdorin lan mati ijo wa lubsul muraqqa, pakai pakaian sing compang camping. Maka dulu itu Mbak Yai Usman, Abai Mbak Yai Asrori itu kalau ke Gresik mesti mendekati orang tukang cau. Yang tukang cau itu ya udah tukang cau pakaiannya tambah-tambahan. Nah itu wali tukang cau. Lubsul muraqqa, jadi pakaian yang compang camping. Kita mungkin sekarang ya nggak perlu sampai tambah-tambahan, malah ngetok-ngetok ini kan. Maksudnya itu ya kamu sama mahal apa? Itu saya sarung BHS itu nggak pernah beli. Dikasih orang. Sebab kalau beli terus wek betul, waduh. Ini cerita sama kakak saya yang cerita. Tanya saya. Vi, sepatu itu bergaya biru. Orang itu saya mas. Iki Vi, aku yang gak tunggu dari dia. Ini harganya 16 juta kan sepatu. Begitu turun di BTC, yang bekas THR yang toko komputer itu kan? BTC. Ayo, turun di situ sepatunya kecantol besi di bawahnya. Jok mobil itu sobek. Saya ngomong itu 16 juta ya sobek mas. Jadi lu besul muraqqa pakaian yang sederhana. Kamu usah perlu tambah-tambahan apa. Saya dulu ini udah saya ngaji. Saya itu ngaji ini dulu waktu masih aliyah. Waktu kuliah itu sepatu saya bolong. Kalau bolong saya berikan ini plus, jadi rusak atau kalau ini plus meneta, jadi bisa ganti. Jadi gantinya itu ganti ini plus. Kalau ditanya orang sepatu ini plus sendiri, lu besul muraqqa. Oh kayang banyak tak duit, besul muraqqa. Minal hirfati, minal khirqi, apa ya? Udah lagi. Allati matalah. Jadi boleh pakaian sing allati matalah. Sing gak ono, sing regane gak larang-larang maksudnya kayak gitu. Linkitoihi untuk apa itu? Memutus wasyidati bil qanaati lan nemen-nemen. Jadi untuk memutus nafsu ben gengsi kejadian. Wasyidati bil qanaati untuk menguatkan qanaah kita. Dan yang terakhir wa mautu aswadin, mati hitam. Jadi ini mati merah, mati hanya istilah saja biar kita bisa membedakan. Ihtimalu ala al-khalqi. Jadi nyabari dilarani. Kita hidup ini, Pak. Bu, Ibu. Ya. Sebab gini Bu, Pak, dengarkan kan bahasa Arabnya bapak-bapak yang hadir itu apa? Hadirin ya. Kalau ibu-ibu yang hadir apa? Hadiroh. Kalau versi Gus Ipul hadir itu yang hadir di dalam, hadirat yang hadir di om. Tapi kalau versinya Imam Hanafi nggak begitu. Hadirin itu orang yang hadir dan intensif dalam mendengarkan, itu hadirin.
Tapi kalau yang hadir orangnya, tapi ilmunya gak belas. Gara-gara ya hadir tapi ngomong baik di tengah itu hadir. Nah, itu baik putri maupun putra sama, kalau dia intensif berarti hadirin. Nanti kalau dia itu ngomong dewe itu berarti hadir. Kan kenyataannya yang hadir itu seringnya putra apa yang putri? Hadirin. Gini, ihtimalul adha bahwa al-fana fillahi lisuhudil adha minhu biru yati fana'il af'ali fi fikri mahbubi gini. Artinya begini, kalau kita disakiti orang ditanggung siapa apa. Orang kalau sampai menyakiti saya itu pasti diutus oleh Allah. Bukan dalam rangka menyakiti saya, tapi untuk mendewasakan saya. Itu pandangan para wali. Pandangan para wali. Imam Ghazali itu dulu pernah ketika ngajar gedung tapi muridnya kok gak serius. Dia memikirkan ilmu, bikin buku sampai gak kober, potong rambut. Jadi Imam Ghazali itu rambutnya gondrong, saking gak kober, sekedar potong saja gak kober demi ilmu. Tapi nyatanya masyarakat malah gila-gila awal gitu kan. Jadi ada fase di mana Imam Ghazali itu, mohon maaf dalam tanda kutip itu rodok mutu. Akhirnya dia, aku tak uzlah saja. Kan kumpul aku udah berjuang demi ilmu, tapi nyatanya masyarakat malah gila-gila. Ya sudah, saya tak ke hutan saja, menyepi, hanya dengan membawa 2 bekal, 1 jarum dan 1 ember. Tanya ke kontrol, lah bekal lu apa dulu? Iya, ember untuk wudu, jarum untuk menawa pakaian sing mesti ini aurat mau borok ben iso. Nah, akhirnya ditegur lah. Dibacakan mimpi, dibacakan malaikat surah apa ya, yang bunyinya itu bahwa kalau kamu disakiti orang, kamu diusir orang, dan kamu siap bertahan dalam kebaikanmu, maka kamu akan dimuliakan oleh Allah. Ingatlah Nabi Muhammad itu puasa, tapi juga terpaksa. Nabi Muhammad itu puasa, tapi juga kawin. Nabi Muhammad itu puasa, ya kumpul menungso gak ngatur. Jadi ini apa itu benar-benar alim. Uzlahmu itu bukan sembunyi, tapi harus malah bertemu dengan apa itu manusia. Itu kalau tidak salah nanti dengan cek, makanya dengan cek di surah Ali Imran ayat 95, saya nggak hafal, nggak enaknya jadi nggak hafal. Surah Ali Imran itu ada itu terkait kisah Imam Ghazali tadi. Maka kalau ada orang galak kepada kita, itu zaman sekarang itu begitu Pak. Orang nggak punya pekerjaan, ketemu kita pas nganggur, kita kasihan, kemudian kita bantu sampai dapat pekerjaan. Awal tahun pertama dia berterima kasih kepada kita. Tahun ke-10 itu ketemu kayak benar. Itu kalau kita menyikapinya nggak dengan tasawuf, yuk bisa rohati. Nek fakih ini ya, gak ngerti aturan, kan gitu kan?
Tapi kalau tasawuf, hal kayak itu didatangkan Allah pasti untuk mendewasakan kita. Itu bedanya tasawuf. Ono bojo kok galak. Ya ini saya sedang diprogram oleh Allah untuk menjadi waliullah. Waliullah itu artinya bukan yang wali-wali seperti Sunan Giri saja, tapi waliullah itu boloi Gusti Allah. Jadi dibolo. Kalau kita sabar, insya Allah dibolo Gusti Allah. Ngurusi masjid ini gratisan, tapi fitnahnya wakil. Ngurusi jadi ambil zakat, insya Allah kita nggak ambil zakat untuk masuk kantong kita. Innamas shadaqatu lil fuqara, untuk fakir miskin, untuk fakir wal masakin, fakir miskin wal amilina alaiha, ambil zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, untuk orang mu'allaf, wa fil riqab, untuk orang budak. Sekarang budak itu nggak ada. Wa fil riqab itu termasuk, saya di belakang masjid ini yang gali-gali gas itu, pipa-pipa gas itu ditelepon, nggak tahu ditelepon debt collector atau ditelepon istrinya, kan mirip-mirip. Kan kita nggak dengar, tapi itu nggak tahu apa itu penagihnya itu istrinya atau debt collector. Wah, jawabnya gini, sabar lah, kamu dulu, saya ini udah 2 bulan nggak digaji. Sabar, nggak tahu itu dari debt collector atau dari istrinya, kan sama kan? Hampir sama kan? Sabar loh. Nah, itu masuk wafirikot. Orang yang kerjanya dieksploitasi sampai 2 bulan atau 3 bulan digaji, wafirikot. Nah itu. Terus udah ada berapa tadi? Wafirikot. Terus wal gharimina, orang yang punya hutang dan asetnya nggak punya, pendapatan nggak ada, kayaknya kerepotan kayak hutang, itu termasuk yang dizakat. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang dalam agama Allah, wa bis sabil, dan orang yang menempuh perjalanan dan kehabisan uang walaupun dia kaya. Tapi sekarang ini kayaknya nggak berlaku yang udah ada orang kaya sekarang kan kalau nggak diambil di ATM di mana-mana bisa ambil. Tapi wa bis sabil ini orang yang kehabisan usaha. Nah yang ketiga tadi wal amilina alaiha, itu kan untuk mengambilnya itu untuk uang operasional boleh, tapi banyak fitnahnya. Nah kayak gitu-gitu itu udah jangan terlalu dibawa masuk ke hati, tapi kita yakini itu untuk mendewasakan kita. Itu khutbah kan udah tak ukur kan ini. Khutbah 1 dan kedua, khutbah yang pertama 14 menit, yang kedua 3 menit, berarti berapa? 17 menit ya. Untuk di daerah umum. Kalau di pesantren khutbah lebih dari 7 menit itu memang benar kata Gus Kausar, ono khutbah lu itu kok beda menit itu goblok. Itu benar, tapi kalau di pesantren kenapa benar? Karena pesantren tiap hari sudah ngaji agama. Ya. Untuk di pabrik, bener khutbah kalau lebih dari 10 menit itu sing khotib gak pinter. Itu bener. Tapi kalau untuk di umum yang ngaji nggak pernah, ya jarang-jarang sekalinya dapat ilmu agama itu waktu khutbah. Terus khutbahnya kalau itu menit, terus masyarakat dapat apa? Gitu kan? Maka lihat si kondom bocor tadi. Ya, jadi apa namanya Pak, kalau disakiti orang, disakiti bojo, disakiti istri, disakiti suami, itu wa mautu aswadin, itu kita anggap itu adalah dari Allah, bukan dari dia. Kalau kita disakiti itu bukan dia yang kejam, supaya kita lebih fokus kepada Allah gitu. Nabi Yunus itu ketika dimakan ikan nun itu, kalau seandainya dipakai dengan paus itu, kalau seandainya Nabi Yunus tadi bawa pisau, beliau insya Allah nggak langsung ingat Allah. Oh tak sudah, kan gitu kan.
Tapi karena masuk di perutnya ikan tadi nggak bawa apa-apa, langsung ingat Allah. Gitu. Kita didolimi siapapun itu. Kalau kita masih punya kekuatan, oh tak harus, gitu kan? Tapi jangan begitu, itu berpikir fikih. Kalau berpikir disakiti orang, balas nyakiti itu dalam rangka supaya dia nggak mengulang, fikih. Tapi kalau tasawuf, disakiti orang, jalur wali tadi, ya udah ini berarti seperti Sayyidina Umar, beliau itu keras tapi penakut sama istrinya, bukan berarti takut. Kata Yai Husain Mojokerto itu, nek ono wong lanang kok wedi nek wong wedok, iku jenenge wong lanang goci. Sekali lagi, kalau ada laki-laki kok takut dengan istrinya, itu jenenge goci. Goci itu licik apa sih? Goci itu ya sekarang kendel lah, berarti cemeng lah. Wong lanang kok kalau wong wedok oke. Tapi tasawuf, kata Mbak Husain, tapi nek ono wong lanang kok ngalah dengan wong wedok, marpoto. Wah, gitu ya. Jadi dikandung antara fikih dan tasawuf. Kita semoga sudah di usia yang 50 tahun ke sini itu sudah sebaiknya lebih tasawuf dan fikihnya udah tuntas gitu kan. Tapi juga jangan tasawuf terus kan. Waman tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Kalau hanya tasawuf saja enggak ada fikih plus faqad tazandaqa. Potensi menyimpang. Kalau hanya fikih tidak tasawuf, potensinya tidak berakhlak. Tapi kalau hanya tasawuf enggak fikih plus itu potensinya nyimpang, karena fikih itu aturan baku yang harus dipedomani. Sudah jam 6. Mohon maaf atas segala gaya selengean saya. Yang penting ketangkep maksud saya. Walaupun dengan bahasa yang penuh keterbatasan. Kalau ada yang benar itu pasti dari Allah, kalau ada yang salah itu pasti dari keterbatasan saya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ngaji satu lagi. Hari raya tanggal berapa sih? Minggu. Apa kita mundur seminggu lagi? Masih ada yang satu ada. Satu. Kalau memang kemepetan dipindah ke Jumat juga nggak masalah. Atau Kamis nggak apa-apa. Ya kalau Kamis juga nggak masalah. Nah ya ditunda biar nggak kemepetan, besok Kamis ya. Oke, atur subuh. Yes. Apa tuh? Wassalamualaikum.